Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Dafar pagi ini. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan Dafar pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kembali kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja untuk memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat perenungan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di bawah satu tema, ketika Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja. Penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen sudah terjadi sejak abad pertama Masehi. Sejak awal ketika gereja mulai berkembang, yang terjadi pada masa Kekaisaran Romawi. Salah satu tokoh yang sangat bersejarah dalam masa-masa penganiayaan ini adalah Saulus. Dalam perikop pembacaan kita pada ayat pertama dan ayat yang kedua khususnya, kita bisa melihat bahwa Saulus memiliki semangat yang luar biasa untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan ia meminta surat kuasa dari imam besar untuk melegalkan perbuatan jahatnya. Namun demikian, di tengah-tengah perjalanannya ke Damsyik, Yesus menemuinya melalui cahaya yang membuat ia menjadi buta dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian ia diarahkan untuk pergi ke kota dan apa yang harus ia perbuat. Demikianlah Saulus melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Di sana Tuhan mengatur pertemuannya bersama dengan Ananias, salah seorang dari murid Tuhan. Betapa terkenalnya Saulus akan kejahatannya, sehingga Ananias pun sempat memperjelas kembali tentang laporan buruk mengenai Saulus kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah memiliki pemikiran yang sama seperti Ananias dalam pembacaan ini. Seandainya kita ada pada posisi Ananias saat itu, mungkin kita pun akan heran. Bisa saja kita berpikir, "Tuhan, mengapa saya harus bertemu dengan dia? Apakah tidak ada lagi orang yang lain, Tuhan? Masih banyak orang-orang yang baik di luar sana. Masih banyak orang-orang yang punya latar belakang yang baik. Masih banyak orang-orang yang dikenal baik dalam masyarakat yang bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Kenapa harus orang jahat itu?" Seperti yang ia katakan dalam ayat 13, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Namun demikian, ternyata Tuhan hendak memakai orang jahat ini dengan sangat luar biasa. Kalau kita kembali melihat dalam ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru, Rasul Pauluslah yang paling banyak menulis kitab-kitab di dalamnya, tentu melalui pengilhaman Roh Kudus. Ya, semuanya itu menjadi mungkin ketika Roh Kudus yang bekerja.
Roh Allah yang kudus dengan kuasanya telah mengubahkan Saulus, orang jahat itu, menjadi seorang Rasul Paulus yang memiliki peran luar biasa dalam pekabaran Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus bekerja, Allah bisa mengubahkan hati orang-orang jahat sekalipun. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih ada saja orang-orang jahat yang dipakai oleh iblis untuk menghalangi pemberitaan-pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, mari kita tetap mendoakan mereka. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus bekerja atas mereka dan mengubahkan hati mereka. Dalam surat pertama Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, di situ mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, balaslah dengan memohonkan berkat dari Allah, sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripadanya. Bukan membalas mereka dengan kebencian. Firman Tuhan mengajarkan kita, sekalipun ada banyak orang yang membenci kita, banyak orang-orang yang membenci orang-orang Kristen, tetapi firman Tuhan dalam pertama Petrus tadi mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah kita mendoakan mereka agar mereka pun mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka pun diselamatkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih akan ada banyak Saulus-Saulus di luar sana, dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak pula orang-orang yang seperti Rasul Paulus di luar sana. Mungkin saat ini mereka melakukan kejahatan, mereka membenci orang-orang Kristen, mereka berusaha untuk menghalangi kita, mereka berusaha untuk mengusik kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Namun demikian, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mendoakan mereka. Balaslah mereka dengan memohonkan berkat daripada Allah. Mari kita memohon agar Roh Kudus kiranya yang mengubahkan hati setiap orang yang membenci dia, yang membenci anak-anak Tuhan, sehingga suatu waktu kelak Roh Kudus yang mengubahkan hatinya dan mereka pun boleh menerima keselamatan itu. Itulah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar kita tetap mengasihi orang-orang yang membenci kita, agar pekabaran Injil ini boleh dapat terus berjalan dengan baik. Mari kita berdoa juga bagi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menggagalkan pekabaran Injil, agar suatu waktu kelak merekalah yang menjadi garda terdepan dalam pekabaran Injil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, perenungan firman Tuhan biarlah terus menguatkan iman kami, sekalipun mungkin ya Tuhan di sekitar kami masih ada saja orang-orang yang membenci kami karena kami adalah anak-anak Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan berkati mereka, kiranya Roh Kudus yang akan bekerja atas mereka, sehingga mereka pun boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman pada pagi ini. Saya percaya firman ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara. Sampai jumpa di renungan Dafar pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.